Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Fakih Mufidin, 2. Angelina Lamatengo, 3. Aulia Khairunisa, 4. Darsini, 5. Fendi Bagus Saputro, 6. Muhammad Lalu Tamimi akan mempresentasikan tentang tarbiyah, taklim, dan takdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dari sini NIM 19112224. Di sini saya akan menyampaikan makna dari kata tarbiyah. Tarbiyah berasal dari 3 kata, yaitu kata yang pertama robbah yarbu, yang berarti tambah dan tumbuh. Kata yang kedua yaitu robbiya yorba, yang berarti menjadi besar. Kata yang ketiga yaitu robbiya yarobbu, yang berarti memperbaiki, menguasai, menjaga, dan memelihara. Kata tarbiyah mempunyai beberapa definisi. Di antaranya definisi yang pertama, tarbiyah adalah proses pengembangan dan bimbingan jasad, akal, dan jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga anak didik bisa dewasa dan mandiri untuk hidup di tengah masyarakat. Definisi yang kedua, tarbiyah adalah kegiatan yang dilakukan dengan penuh kasih sayang, kelembutan hati, perhatian bijak, menyenangkan, serta tidak membosankan. Definisi yang ketiga, tarbiyah adalah yang mencakup pengembangan, pemeliharaan, penjagaan, pengurusan, penyampaian ilmu, pemberian petunjuk, serta pembimbingan. Kata Arab menurut beberapa pakar tafsir, yang pertama yaitu menurut Al-Quturbi, arti Arab adalah pemilik, tuan, maha memperbaiki, yang maha mengatur, yang maha mengubah, dan yang maha menunaikan. Yang kedua yaitu menurut Al-Makruf, Arab berarti tuan, pemilik, memperbaiki, perawatan, tambahan, dan mengumpulkan. Makna secara lengkap istilah tarbiyah jika ditinjau dari segi bahasanya menurut Al-Abdurrahman sebagai berikut. Yang pertama, memelihara dan menjaga fitrah manusia. Yang kedua, mengembangkan potensi dan kelengkapan manusia yang beraneka ragam. Yang ketiga, mengarahkan fitrah dan potensi manusia menuju kesempurnaannya. Yang keempat, melaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan perkembangan anak. Jadi, berdasarkan pendapat terkait istilah tarbiyah, dapat disimpulkan bahwasanya tarbiyah merupakan proses pendidikan secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan manusia dalam rangka menjaga dan mengembangkan fitrah yang ada pada diri setiap manusia untuk menuju kepada tahap kesempurnaan, sehingga ia mampu menempatkan fitrahnya pada tempat yang semestinya sebagai manusia yang memiliki nilai rahmatan lil alamin. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakih Mufidin, NIM 19112245. Baik, di sini saya akan menyampaikan satu tugas mata kuliah dari ilmu pendidikan Islam yang menjadi bagian tugas kelompok kami, yakni pada bagian taklim, tarbiyah, dan takdim. Dan insya Allah saya nanti akan menyampaikan pada bagian satu bab saja, yang bab yang lain akan disampaikan oleh teman-teman saya yang lain. Baik, fokus saya di sini nanti pada masalah taklim, hakikat atau fungsi metode taklim, tarbiyah, dan takdim pada ilmu pendidikan Islam. Baik, kita mulai. Taklim berasal dari akar kata alama yu'alimu, diambil dari bahasa Arab yang berarti mengajarkan, dan taklim artinya pengajaran atau instruction. Muhammad Thalib, salah satu penulis, mengatakan bahwasanya taklim memiliki arti memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Dan mu'alim dari ism fa'il dari kata alama yu'alimu, atau dengan arti pengajar, yang berarti orang yang melakukan pengajaran.
sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Taklim secara umum hanya terbatas pada pengajaran atau proses transfer ilmu pengetahuan dan pendidikan kognitif, semata-mata proses dari tidak tahu menjadi tahu. Beberapa ahli pendidikan mendefinisikan Abdul Fattah Al-Jalal mendefinisikan taklim sebagai proses pemberi pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah. Taklim menyangkut aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidup, serta pedoman perilaku yang baik. Taklim merupakan proses yang terus-menerus diusahakan semenjak dilahirkan, sebab manusia dilahirkan tidak mengetahui apa-apa, tapi dia dibekali dengan berbagai potensi yang mempersiapkannya untuk meraih dan memahami ilmu pengetahuan serta memanfaatkannya dalam kehidupan. Yang kedua, B, menurut Rashid Ridho, taklim adalah proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan ketentuan tertentu. Definisi ini berpijak pada firman Allah yang berbunyi wa 'allama Adama asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, yang artinya dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Rashid Ridho memahami kata alama sebagai proses transmisi yang dilakukan secara bertahap, sebagaimana Adam menyaksikan dan menganalisis asma yang diajarkan kepadanya. Taklim mencakup fase bayi, anak-anak, remaja, dan orang dewasa. C. Menurut Naqib Al-Atas, mengartikan taklim dengan pengajaran. Bila taklim disinonimkan dengan tarbiyah, maka taklim mempunyai arti pengenalan tempat segala sesuatu dalam sebuah sistem. Menurutnya, ada hal yang membedakan antara tarbiyah dan taklim, yaitu ruang lingkup. Taklim lebih umum daripada tarbiyah, karena tarbiyah tidak memiliki segi pengetahuan dan hanya mengacu pada kondisi eksistensial yang mengacu pada segala sesuatu yang bersifat fisik. Ya, itu beberapa pandangan tentang taklim menurut para ahli ilmu pengetahuan Islam. Dan mungkin ini yang sedikit saya sampaikan dari ilmu pengetahuan Islam pada metode taklim, tarbiyah, dan takdim, dan yang saya sampaikan pada masalah taklim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan insya Allah yang lain akan disampaikan teman-teman saya yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Muhammad Tamimi dari Prodi PAI Proses nomor NIM 19 11 22 13. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari takdib, pelatihan dan kebiasaan. Dan takdib memiliki beberapa kata dasar berikut. Yang pertama adalah berasal dari kata adaba yu'adibu, yang berarti melatih dan mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan. Terus yang kedua adalah berasal dari kata adaba ya'dibu, yang berarti mengadakan pesta atau jamuan atau berbuat dan berperilaku sopan. Dan yang ketiga adalah bentuk kata kerja dari takdib, yakni adabah, yang berarti mendidik, melatih, memperbaiki, dan mendisiplinkan dan memberi tindakan. Al-Atas sangat gigih mempertahankan pendapatnya bahwa pendidikan Islam lebih tepat menggunakan istilah takdib yang di dalamnya telah mencangkup semua aspek baik pengajaran, pengetahuan maupun pengasuhan. Menurut Al-Atas sendiri cenderung menggunakan istilah takdib
karena adab berkaitan erat dengan ilmu. Ilmu tidak bisa diajarkan dan diturunkan kepada murid kecuali guru tersebut memiliki adab yang tepat terhadap ilmu. Pengetahuan dan berbagai adab dengan sangat ditekankan oleh Al-Attas, sebab dalam proses pendidikan Islam, adab bertujuan untuk menjamin bahwa ilmu yang diperoleh dan dipergunakan secara baik dalam masyarakat. Dan ta'dib merupakan bentuk dari masdar, ya dari kata adab, yang dari kata adaba yu'adibu, ta'diban, yang berarti mengajarkan sopan santun. Jadi inti dalam pembahasan ini adalah mengajarkan sopan santun atau berperilaku yang baik, pendidikan berperilaku yang baik, dan akhlak yang baik. Sedangkan menurut istilah ta'dib diartikan sebagai proses pendidikan yang difokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti pelajar. Menurut Syekh Muhammad An-Nuqid Al-Attas, kata ta'dib adalah pengenalan dan pengakuan secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang sesuatu dan tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga penciptaan demikian rupa sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan. Dalam tatanan wujud keberadaannya, definisi ini ta'dib mencangkup unsur-unsur pengetahuan ilmu, pengajaran taklim, pengasuhan tarbiyah. Oleh sebab itu, menurut Al-Attas An-Nuqid Al-Attas tidak perlu mengacu sebagai tarbiyah, taklim, dan ta'dib sekaligus, karena ta'dib adalah istilah yang paling tepat dan cermat untuk menunjukkan dalam arti Islam. Dan adapun menurut Az-Zumardi Az-Zahra, pendidikan Islam merupakan suatu proses pendidikan bentuk individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui proses yang mana individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi sehingga ia mampu menunaikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini sebagai rasul untuk menyempurnakan akhlak yang baik, yaitu akhlakul karimah. Dari pandangan ini dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam bukan sekedar transport knowledge, tetapi lebih merupakan suatu sistem yang ditata di atas pondasi keimanan dan kesolehan, yaitu sesuatu sistem yang terkait secara langsung dengan Tuhan atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini perlu kita pahamin bahwa orang yang mempunyai adab atau mempunyai akhlak yang baik otomatis atau dia pasti memiliki ilmu, otomatis mempunyai ilmu atau tujuan hidup yang jelas mencakup spiritual dan material. Oleh karena itu, pemilihan pendidikan Islam sangat menentukan perkembangannya pendidikan Islam di masa depan. Ta'dib ini dapat mencetak manusia yang beradab, dapat mencetak manusia yang berprestasi, dapat terhindar dari sifat-sifat kezaliman, kebodohan atau jahil, dan kegilaan, yaitu majnun atau junun. Tidak dapat dipindahkan, sebab ilmu tidak dapat dipindahkan atau diajar sport of knowledge dengan sempurna oleh guru kepada muridnya. Istilah dari taklim dan ta'dib dan terbiyah, ada tiga ini, dapat diambil suatu analisis jika ditinjau dari segi penakannya. Terdapat titik perbedaan antara yang tiga ini satu dengan lainnya.
Namun apabila dilihat dari unsur kandungannya terdapat keterkaitan yang mengikat satu sama lain, yakni dalam memelihara dan mendidik anak atau siswa di sekolah. Dalam taklim, titik tekannya adalah menyampaikan ilmu, pengetahuan yang benar, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah kepada anak. Dan sedangkan tarbiyah itu titik tekannya ada difokuskan dan pembimbingan anak supaya berdaya, punya potensi, dan tumbuh kelengkapan dasarnya serta dapat berkembang secara sempurna. Yang terakhir adalah ta'dib, adalah istilah yang mewakili dalam pendidikan Islam. Ta'dib adalah istilah yang paling mewakili dalam pendidikan Islam. Maka adab akan menjadi stressing dalam pendidikan secara keseluruhan. Tidak hanya pendidikan agama saja, tetapi walaupun demikian, tarbiyah dan taklim merupakan istilah yang memiliki kaitan erat langsung dengan pendidikan itu sendiri. Proses pengembangan diri dan proses pengajaran adalah bagian penting dalam pendidikan untuk mencapai tujuan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa dapat saya jelaskan pengertian dari ta'dib, yang kesimpulannya yaitu penekanan terhadap adab dan akhlak. Karena ta'dib itu berasal dari sumber awal yang harus ditanamkan dalam sebuah pendidikan agama Islam dan maupun dalam ilmu apapun itu. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.